Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, yang kami hormati Bapak Kasih Haji dan Bimas Islam, yang kami hormati Bapak Pengawas dan Bapak Ibu sekalian. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang pada akhirnya nanti. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, mari acara kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ahmad Nawawi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesegaran dan dapat bertemu dengan Ramadan kali ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, Bapak Kasih, serta ASN Kementerian Agama yang saya banggakan dan saya cintai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, satu nikmat yang memang tidak bisa kita pungkiri, yaitu salah satunya adalah nikmat menghirup oksigen dengan gratis dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Coba kita bayangkan kalau seandainya oksigen harus membeli 100.000 1 jam, maka kalau saya sudah 50 tahun bisa 1.825.000.000 membayar untuk oksigen. Oleh sebab itu, ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan oksigen yang gratis. Masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang mungkin kita menyadari dan mungkin tidak kita sadari. Maka kata Rasulullah tentang nikmat yang kita dapatkan ini, tidak akan kita mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu
akan menghitung seberapa banyak nikmat yang diberikan kepada kita, maka la tuhsuha, tidak akan mampu walaupun pohon itu dijadikan penanya dan lautan dijadikan tintanya. Oleh sebab itu, nikmat yang diberikan kepada makhluk, apalagi kita yang bernama manusia, ada yang diciptakan oleh Allah untuk menikmati semua yang ada di alam dunia ini. Oleh sebab itu patut kita syukuri dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada 3 kategori yang kita syukuri. Yang pertama adalah dengan hati. Syukur dengan hati bagaimana? Maka kita setiap hari, setiap saat, dari waktu ke waktu kita harus berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah dari waktu ke waktu ini dengan hati. Kemudian yang kedua, nikmat yang harus kita syukuri adalah dengan lisan. Wa idza tiya nikmatallah qala alhamdulillahi rabbil alamin syukron li nikmah. Minimal kita dengan mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, dengan perbuatan. Dengan perbuatan kita bersyukur, yaitu salah satunya adalah menjalankan kewajiban dan menjalankan pula sunnah-sunnahnya. Melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan juga bersedekah, itu bagian daripada nikmat dengan perbuatan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika manusia diberikan kenikmatan yang begitu banyak di dunia ini, namun banyak pula manusia yang melalaikannya. Sudah diberi dunia yang begitu megah dan indah, tapi kita sebagai manusia lebih banyak melalaikan daripada untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran, sayati ala ummati zaman, ada 5 manusia pada satu masa, yuhibbun al-khamsa wa yansawun al-khamsa, mencintai 5 perkara dan meninggalkan 5 perkara, atau membenci 5 perkara. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah, mencintai dunia dan membenci akhirat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, menurut para ulama, kategori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada sebagian orang yang cinta dengan akhirat. Dia kejar akhirat sampai dimanapun. Dia cari semua kebaikan.
hidupnya hanya untuk akhirat, dan orang ini maka mendapatkan keberuntungan di akhirat. Yang kedua, orang yang cinta dunia, akhirat dia tidak suka. Dia kejar semua keindahan di dunia. Dia mau makan sepuas-puasnya, mau memenuhi semua kebutuhannya di dunia, tapi dia lupa dengan akhiratnya. Bahkan cenderung untuk tidak diingat tentang kehidupan akhirat. Kemudian manusia yang ketiga adalah manusia yang cinta dunia dijadikan untuk jembatan menuju akhirat. Orang ini adalah orang yang berjihad, orang yang capek untuk mencari kebaikan tapi dengan kesusahan, namun mendapatkan manisnya, mendapatkan akhirat. Dalam surah As-Saff ayat 11, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum in kuntum ta'lamun. Manusia yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dia berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya. Itulah orang-orang yang lebih baik. Oleh sebab itu, di antara dua kategori di atas, manusia yang baik adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Artinya dunia dijadikan cinta kepada Allah untuk dijadikan jembatan menuju akhirat. Sebagaimana juga di dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya orang-orang ini mencari dunia, mencari akhirat, mencari akhirat, tapi juga dia tidak melupakan tentang dunianya. Keseimbangan sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, yuhibbunal haya wa yansawnal maut. Dia mencintai hidup dan dia membenci kematian. Bagi orang yang beriman, kematian bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kapanpun, dimanapun kematian itu datang, bagi orang yang beriman tidak ada yang ditakuti. Terkadang saking kita asiknya, enaknya, nyamannya di dunia, maka sakit diuji sedikit dengan kesakitan, dia takut akan mati, sehingga dia lupa untuk mempersiapkannya bekal kematian itu. Orang seperti ini ada dua kategori. Yang pertama, dia takut kematian atau benci dengan kematian itu, padahal kematian adalah lebih baik daripada hidup lama tapi banyak dosa. Ini golongan yang pertama. Yang kedua,
orang ini membenci sedikit harta. Dia takut akan kemiskinan. Dia takut akan kekurangan. Padahal dengan harta yang sedikit itu akan sedikit pula hisabnya di akhirat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, yuhibbun nadura wa yansawna kubur. Dia cinta dengan rumahnya yang mewah, rumahnya yang bagus. Dia bangun gedung-gedung yang tinggi, tapi dia lupa untuk mempersiapkan di alam barzahnya atau di kuburnya. Orang seperti ini biasanya orang yang melalaikan akan perintah Allah. Di dalam surah Al-Kautsar, summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Dia hidup di rumah yang mewah. Dia hidup di tempat yang indah. Dia bangun istana megah. Tapi ingat, Allah akan mempertanyakan dari mana asalnya kemewahan itu dan digunakan untuk apa kemewahan itu. Kemudian yang berikutnya adalah yuhibbul mal wa yansawnal hisab. Dia mencintai harta benda, mencintai kendaraan kita, mencintai anak-anak kita, dan bahkan mungkin dia kumpulkan semua harta yang ada di dunia ini, tapi dia lupa bahwa harta itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, makin sedikit harta kita, makin hisabnya sebentar. Jadi yang di dunia yang paling lama nanti atau di akhirat yang paling lama yang dihisab oleh Allah, ya, paling lama sekali adalah George Soros, karena hartanya berada di mana-mana. Nah, setelah itu baru kita. Setelah kita, anggap saja kita ini menengah. Kemudian yang berikutnya orang yang di bawah kita. Maka untung orang yang di bawah kita itu ketika di pengadilan akhirat hisabnya sebentar. Karena apa? Karena pertanyaannya juga tidak banyak. Harta yang ditanyanya juga tidak banyak. Ada suatu cerita seorang kaya, hartanya di mana-mana, tapi menjelang kematian dia takut tidak ada yang menemani. Ditanyanya istriku, maukah engkau menemaniku di dalam kubur? Jelas tidak ada. Siapapun tidak mau menemani suami yang meninggal, kita yang masih hidup menemani di dalam kubur. Jangankan di dalam, bahkan setelah dikubur cepat-cepat pulang. Karena apa? Karena tidak ada orang yang menemani kematian. Kemudian ditanya dengan keluarganya yang lain, juga tidak ada yang mau. Alhasil si tukang kayu yang hartanya hanya satu-satunya kampak yang dimilikinya, maka dia mau menemani si kaya untuk berada di alam barzah. Ternyata dia bawa kampak harta satu-satunya. Ketika ditanya oleh malaikat, luar biasa pertanyaannya. Banyak sekali baru kampak satu. Belum kalau yang kaya ditanya dengan harta tanah di mana-mana, mobil sangat banyak,
dan mungkin uangnya juga ada di berbagai bank. Nah, itu akan memperlama pertanyaan kita. Oleh sebab itu yang baik adalah kita boleh memiliki harta yang banyak, tapi gunakan harta itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar pertanyaan atau hisabnya di akhirat nanti kita mendapatkan dari manfaat harta kita. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah yuhibbunal khalaq wa yansawnal khaliq. Kita cinta dengan makhluk tapi dia benci atau melupakan dengan penciptanya. Oleh sebab itu, cintailah seseorang itu sekedarnya saja, dan cintailah harta itu jangan berlebihan. Cintai makhluk ciptaan Allah itu sekedarnya saja. Yang harus kita ingat adalah mencintai yang menciptakan orang, yang menciptakan makhluk, agar kita betul-betul menjadi manusia yang dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad Nawawi. Maka kita ambil kesimpulan, yaitu kita dikasih nikmat menghirup udara dengan gratis dan dikasih nikmat hidup, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.